Pertama kalinya kita bahas Vir Audio. Dan langsung top of the line-nya, yaitu XE6 atau Xenon. Bagaimana suaranya? Bumper dulu. Halo semua, selamat datang di channel Sound Dignity bersama dengan saya Sebastian. Seperti biasa akan sharing info dan racun mengenai dunia personal audio. Baik itu udah portable ataupun desktop audio. Jadi kalau kalian tertarik, gak perlu lagi untuk subscribe, nyalakan tombol notifikasi serta follow juga Instagram kita di Sound Dignity agar kalian tidak ketinggalan update-update terbaru mengenai dunia portable dan desktop audio. Vir Audio sendiri adalah perusahaan yang berbasis di US, di mana mereka didirikan pada tahun 2018. Memang cukup baru lah, mereka baru sekitar 4 tahun berkecimpung di dunia in-ear monitor. Tapi jangan salah, dua founder dari Vir Audio sendiri memiliki hubungan saudara atau hubungan darah dengan Vitaly Bolonskoi, salah satu pendiri dari 64 Audio, di mana mereka juga sharing teknologi antara 64 Audio dengan Vir Audio. Dan menurut saya, Vir Audio sendiri memiliki teknologi yang gak kalah keren dengan 64 Audio. In-ear monitor satu ini pun memiliki konfigurasi yang cukup unik di mana dia menggunakan satu dynamic driver, 4 balance armatur, dan 1 elektrostatik. Dan juga mengimplementasikan teknologi yang cutting edge seperti atom venting dan kinetic bass. Di mana build quality dari in-ear monitor satu ini juga bisa dikategorikan support banget. Untuk harganya sendiri, harganya ini jaw dropping, mencenangkan, membagongkan, yaitu 3.899 US dollar atau mungkin sekitar 55 jutaan ke atas untuk barunya. Selanjutnya kita bahas packaging dari Vir Audio ini. Untuk packaging dari Xenon 6 ini dia menggunakan box persegi panjang seperti ini berwarna kuning dengan ada tulisan Vir Audio dan di sini gambar in-ear monitornya, ada kinetic bass-nya di sini XE6. Vir Audio bla bla bla, dan di sini ada beberapa penjelasan dari teknologinya. Kinetic bass, open acoustic system, dan Atom X-Ace, the new frontiers. Oke, ini made in model Vir Audio USA ya. Kita akan buka aja. Jadi ini ada segelnya. Dan inner box-nya sendiri adalah inner box berwarna hitam seperti ini. Vir Audio polosan, tidak ada apa-apa, kita langsung buka aja. Dan ada logo Vir Audio di sini, keren banget. Oke. Bam. Oke, di sini ada semacam The New Frontiers, ada semacam tulisan ya. Founder by CEO, seperti halnya 64. Di sini ada tempat. Oke. Jadi di sini ada in-ear monitor dan kabelnya. Dan di sini ada case kulit seperti halnya 64 Audio, kita buka aja. Oke, di sini ada beberapa air tips, lalu juga di sini ada tools, brush tools. Di sini ada atom untuk modulnya, dan di sini mungkin untuk mengeluarkan modul-modulnya. Dan di sini ada sebuah apa ini? Mungkin stiker ya, stiker gitu. Ataupun cup holder. Dan di sini ada itu aja sih kelengkapannya. Jadi tidak banyak kelengkapannya. Dan itu aja kelengkapan dari Vir Audio XE6 ini. Oke, kita akan lihat in-ear monitornya. Setelah ini kita akan lihat in-ear monitornya. Kita singkirkan dulu. Dan ini adalah in-ear monitor dari Xenon atau Vir Audio XE6. Wow, keren banget kan? Dan ini adalah kabelnya. Untuk packagingnya menurut saya di angka 50 jutaan, packagingnya biasa aja dan kami berikan skor B. Selanjutnya kita bahas build quality dari Vir Audio ini. Xenon 6 sendiri memiliki build quality berbahan stainless steel dengan gold mirror finish yang mewah dan berbobot banget. Di mana di dalamnya ini terdapat satu port untuk kinetic bass-nya mengeluarkan bone conduction sound-nya. Dan juga di sini ada sebuah modul X-Ace di sini ya, di bagian sini. Di sini modul sama halnya seperti teknologi dari 64 Audio yang bisa diganti-ganti. Dan nozzle-nya ini juga berbahan sama seperti bahan housing-nya, keren banget. Untuk diameter nozzle-nya sendiri sekitar 5 mm plus, jadi kalian perlu perhatikan itu, dan sudah terdapat filter di bagian dalamnya. Jadi kalau kalian lihat di sini ada filter di bagian dalamnya. Sedangkan untuk faceplate-nya sendiri, kita bilang faceplate-nya seperti ini, keren banget, di mana bahan dari faceplate-nya ini menggunakan kaca berbahan safir yang diberikan gold flake berwarna hitam dan juga gold seperti ini. Ada logo di sebelah kanan dan juga tulisan XE6 di sebelah kiri. Untuk kabelnya sendiri, kabel dual pin 0,78 mm, dan di sini sudah ada air hook yang preform, dan kabelnya sendiri di sini
masing-masing 4 braid di sebelah kiri dan kanan. Cukup lentur dan tebal kabelnya ini. Chin slider dan splitternya berbahan metal juga, berwarna emas seperti ini. Lalu kalau kita ke bagian bawah sendiri, kabelnya sendiri 8 braid seperti ini dengan jack 4,4 mm, juga berbahan gold seperti ini yang memberikan kesan mewah banget. Dan kabelnya ini adalah kabel Cooper ya, jadi bukan kabel silver. Vira Audio XC6 ini secara build quality kami berikan skor A dan termasuk pada kategori build quality yang mewah. Selain kita bahas fitting dari XC6 ini, fitting dari XC6 ini kita bilang cukup gede ya housingnya, dan ini cukup terasa berbobot dan terasa kokoh banget untuk housingnya. Dia memiliki housing yang agak gendut tapi somehow pada saat pemakaian akan terasa cukup ergonomis. Itu menarik. Untuk pemakaian sendiri adalah over ear dengan tipe pemakaian regular to deep fit seperti ini. Kekedapannya menurut saya oke banget, walaupun secara grip menurut saya agak sedikit kurang snack aja untuk sebuah in-ear monitor yang universal. Tapi somehow dengan fitting seperti ini dia tidak terasa terlalu ketat dan terlalu mengganggu untuk jangka waktu atau long session listening time. Dan teknologi atom ventingnya ini menurut saya juga legit seperti halnya 64 Audio. Somehow in-ear monitor satu ini untuk kelas high-end dia termasuk fitting yang nyaman-nyaman aja dan oke-oke aja sih. Dan kami berikan skor B+ untuk fittingnya. Selain kita bahas sound quality dari in-ear monitor satu ini, arah suara dari in-ear monitor satu ini bisa dikategorikan sedikit dark, bassy, dan ini in-ear monitor yang bisa dikategorikan color parah. Jadi bukan in-ear monitor yang kita bilang balance, netral, enggak. Dia cukup color parah, jadi kolorasinya cukup banyak di in-ear monitor satu ini. Dan in-ear monitor satu ini saya sarankan kalian menggunakan dongle ataupun DAP akan lebih baik. Karena jika in-ear monitor satu ini driven secara proper, suaranya akan lebih maksimal. Untuk bagian bassnya di sini menurut saya unik. Saya belum pernah mendengar bass yang seperti ini. Bassnya itu kayak serasa ketahan dan berdiri sendiri bassnya. Impact-nya ini megah banget menurut saya, walaupun secara punch-nya ini menurut saya agak sedikit ketahan tadi. Ya mungkin bagi saya agak sedikit aneh aja ya untuk mendengarkan in-ear monitor satu ini. Overall untuk bass speed-nya sendiri menurut saya biasa aja, walaupun dia memang terkesan clean banget. Dan bassnya ini bukan bass yang tipe bikin pusing ya, bass yang besar tapi nggak bikin pusing sama sekali. Jadi ini tipe bass yang unik, tapi mungkin tidak untuk semua orang, karena bassnya ini terkesan inkoherensi dengan spektrum suara lainnya, mid ataupun treble-nya. Untuk mid-nya sendiri terkesan warmer body dan musikal. Male-nya sendiri bisa dikategorikan cukup tebal dengan suara yang bersih. Emosi dan artikulasinya menurut saya juga sangat-sangat baik di in-ear monitor satu ini. Sedangkan female vokalnya ini terkesan tebal dan sedikit kurang lepas menurut saya. Terkesan smoother dan tidak terkesan terlalu agresif atau lepas dan agak sedikit mundur untuk female vokalnya. Dan tentu saja untuk shouting-nya in-ear monitor satu ini aman-aman aja. Dan untuk presentasi instrumennya pun menurut saya di in-ear monitor satu ini agak sedikit kurang baik, jadi kurang kesan lively-nya lah di in-ear monitor satu ini. Untuk treble-nya sendiri terkesan dark, dan menurut saya teksturnya ini agak sedikit kurang baik, apalagi kalau kalian treble head yang demanding suara yang sering detail. In-ear monitor satu ini mungkin harus kalian coba atau audisi dulu sebelum melakukan pembelian. Tapi kalau kalian yang memang sensitif terhadap treble, in-ear monitor satu ini akan menjadi pilihan yang menarik untuk kalian. Dan in-ear monitor satu ini secara detail biasa aja dan cukup airy in-ear monitor satu ini. Dan secara umum Xenon ini kami berikan skor B- untuk tonalitasnya. Ini adalah in-ear monitor yang kita bilang unik. Mungkin untuk preferensi saya pribadi, saya nggak terlalu cocok dengan in-ear monitor satu ini, tapi suaranya ini bisa dikategorikan unik banget. Selanjutnya kita bahas teknikalitas dari in-ear monitor satu ini. In-ear monitor satu ini presentasinya agak sedikit dark dan menurut saya agak sedikit incoherent. Timbernya menurut saya di in-ear monitor satu ini unik banget, terutama bagian bassnya. Dan konteks inkoherensi sih terasa banget di in-ear monitor satu ini. Dimana bassnya ini terkesan kayak lari sendiri dan tanpa henti bergerak lah intinya. Mungkin itu suatu yang menarik, mungkin juga tidak. Kalau kalian memang yang suka mencari yang saya mau suatu harmoni, tidak lari sendiri-sendiri, in-ear monitor satu ini mungkin bukan untuk kalian. Untuk soundstage-nya ini terkesan 3D dan megah banget. Bassnya ini memberikan kesan ruang yang wow banget. Untuk detailnya menurut saya biasa aja, tidak terlalu spesial untuk sebuah in-ear monitor high-end. Dan clarity-nya pun menurut saya oke, walaupun kelasnya ya kita bersaing di kelas dark in-ear monitor lah. Clarity-nya cukup oke, walaupun not the best.
Separasi imaging dan positioning, separasinya ini sangat terpisah-pisah, bahkan terkesan jalan sendiri-sendiri tadi. Lalu imagingnya ini menurut saya layeringnya cukup oke, dan positioningnya pun oke aja. Dan secara umum kami berikan skor B untuk teknikalitas dari in-ear monitor satu ini. Dan jujur saja saya agak bingung dengan konsep in-ear monitor satu ini. Apakah dia mau memberikan sesuatu yang berbeda? Kalau iya, dia berhasil memberikan sesuatu yang berbeda dan unik. Tapi kalau tidak, mungkin in-ear monitor satu ini mesti kalian audisi dulu sebelum pembelian. Karena harganya nggak murah. Selanjutnya kita bahas pro dan cons dari in-ear monitor satu ini. Cons pertama dari in-ear monitor satu ini yaitu harganya yang fantastik, bombastis, 55 jutaan ke atas. Wow. Cons yang kedua yaitu kolorasi dan inkoherensinya menurut saya untuk kalian yang memang suka dengan suara yang umum lah, in-ear monitor high-end umumnya, mungkin akan merasa in-ear monitor ini agak sedikit aneh. Pro-nya, in-ear monitor satu ini menurut saya suaranya unik, terutama bagian bassnya, karena bassnya itu menghasilkan dua sumber suara, yaitu air conduction dan juga bone conduction. Dari lubang besar di dalam housingnya itu menghasilkan bone conduction sound. Pro yang kedua, build dan fit-nya untuk kelas high-end ini superb, mantep banget. Untuk value for money dari in-ear monitor satu ini kami berikan skor C dan masuk pada kategori over value. Tapi kita lihat di sini dalam konteks kacamata saya sebagai pencinta in-ear monitor konvensional dan tidak aneh-aneh. Kesimpulan, XC6 ini adalah in-ear monitor yang bisa kalian pakai lama-lama dan asik untuk dipakai dalam jangka waktu panjang. Dengan teknologinya yang unik banget menurut saya. Tapi bagi sebagian orang mungkin in-ear monitor satu ini bukan unik tapi akan terasa aneh. Kalau kalian ada pertanyaan seputar Xenon 6 ini, tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Saya Sebastian dari Sound Dignity pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Happy listening, stay healthy, and ciao.